Salam sahabat Renungan TV, izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah mengalami ketika saudara merasa berada di dalam zona nyaman, doa saudara dan penyembahan saudara biasa-biasa saja terhadap Tuhan. Bahkan lebih parahnya lagi, saudara seakan lupa terhadap Tuhan. Namun ketika saudara berada di zona yang tidak aman, masalah datang, pencobaan datang, bahkan bencana alam datang, maka doa saudara begitu dahsyat kepada Tuhan, penyembahan saudara luar biasa kepada Tuhan, teriakan saudara begitu kencang kepada Tuhan. Saudara, kalau sudah seperti itu, artinya saudara tidak lagi berada di jalan-jalannya Tuhan, tidak lagi berada di zonanya Tuhan. Saudara telah dikendalikan oleh keinginan hati saudara sendiri tanpa mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Jujur saudara, saya pernah mengalami hal ini dan saya belajar dari apa yang saya alami. Tuhan semakin jauh, Tuhan seakan tidak peduli lagi dengan saya. Masalah saya, beban saya bukan berkurang, tetapi semakin besar dan berat. Dan akhirnya saya berserah kepada Tuhan, mohon ampunan Tuhan, dan Tuhan kembali lagi dengan segala kemuliaannya menyentuh hati yang sedang datang untuk bertobat kepadanya. Karena Tuhan selalu menginginkan pertobatan dari setiap orang yang telah menjauh daripadanya. Saudara, memang bagus dalam keadaan masalah kita datang kepada Tuhan, tetapi harus dalam kondisi dan keadaan apapun, kita tetap juga harus datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kalau hanya dalam masalah kita datang dan lewat masalah langsung lupa, itu sangat mendukakan hati Tuhan. Bahkan saudara, sebuah penghinaan terhadap Tuhan. Mazmur 34 ayat 2 mengatakan, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud selalu mengandalkan Tuhan di setiap situasi dan di dalam setiap kondisi apapun. Dalam keadaan senang, ia memuji Tuhan. Dalam keadaan susah, ia tetap memuji Tuhan. Pujiannya, doanya tetap sama kepada Tuhan walaupun dalam situasi dan kondisi apapun itu. Daud adalah teladan dalam memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan ketika ia dikejar-kejar musuhnya pun saudara, nyawanya terancam, ia tetap mengatakan, "Aku Tuhan datang kepadamu, menyembahmu. Aku tetap sujud Tuhan datang kepadamu untuk memuliakan namamu." Saudara, mari kita belajar dari Mazmur Daud ini. Dalam situasi dan kondisi apapun itu, mari kita tetap datang kepada Tuhan. Kita seharusnya juga memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan apapun itu. Sekalipun rasanya sulit memuji dan menyembah Tuhan karena kesulitan, kegagalan, atau masalah apapun itu. Tetapi saudara, mari kita tetap tenang dan memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 29 ayat 2 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Saudara, ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai, sekalipun menghadapi masalah besar, bahkan sekalipun menghadapi bencana-bencana alam. Karena dalam pujian dan penyembahan itulah ada kelegaan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.